Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muni Cantika Rusdayanti, NPM 1921911163 dari Pendidikan Jasmani 19E Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori belajar motorik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Pengertian belajar motorik menurut Schmidt yaitu seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan, berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Dalam belajar motorik juga demikian, di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya perubahan dalam organisme yang menggunakan untuk melakukan sesuatu yang berbeda lebih baik dari keadaan sebelum berlatih. Belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respon. Hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan atau pengalaman, bukan karena proses kematangan dan fluktuasi fisiologis. Hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Salah satu tujuan belajar motorik selain untuk menguasai materi keterampilan yang dipelajari, juga agar keterampilan yang telah dikuasai tetap dipertahankan. Tahapan-tahapan belajar motorik diantaranya ada tahap kognitif. Dalam memulai mempelajari suatu tugas, baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi pembentukan dan pengertian. Yang selanjutnya ada tahap asosiatif. Pemula tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan pelaku memutuskan perhatian dan bagaimana melakukan pada motorik yang baik. Tahap optimatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Karena Toknam menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan suatu tugas atau keterampilan. Ciri teori belajar motorik perbedaan. Ada teori Adam, teori skema, ada teori, dan selanjutnya ada klasifikasi respon motorik. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak, dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar, gross motor skill, dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Yang pertama ada keterampilan motorik kasar, motorik halus. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan titik awal dan titik gerak. Berdasarkan titik awal dan titik akhir suatu gerak yang dilakukan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik diskrit adalah kemampuan yang dapat diketahui dengan jelas kapan dan saat dimulai, saat berakhir.
Contohnya gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai. Dan selanjutnya ada keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan hubungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat diberhentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerak bermain tenis meja. Dalam permainan tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pada pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Mungkin kesimpulannya, dalam belajar motorik adalah suatu upaya menguasai perkembangan gerak anak dari hasil belajar gerak anak, dan untuk meningkatkan motorik yang dimiliki anak. Belajar motorik sangat penting untuk anak dan berkembang. Dari penelitian gerak anak, maka dapat disimpulkan bahwa anak mempunyai rangkaian untuk melakukan gerakan. Untuk melakukan satu gerakan saja itu juga melalui proses dalam otak dan sistem motorik yang ada. Misal melakukan servis bulu tangkis, bisa melakukannya dengan baik, tapi tidak sama dengan gerak dasar anak yang sudah mereka miliki sejak lahir, seperti lokomotor, non-lokomotor, manipulasi, dan ada juga gerak refleks. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.